Aya nu ngomong ka kula karunya mah teh Habib Rizik, ulah dikarunyaan Habib Rizik pak karunyaan geus sia. Kageteun nya. Aya nu ngomong ka kula, cenah teh Habib Bahar karunya mah ulah dikarunyaan. Sia nu kudu dikarunyaan. Emang nya nama pugu berjuangna. Jelas berjuangna. Adapun kandak perjuanganana teh mah urusan Allah. Ai ente naon diperjuangkeun? Deh. Sia. Nya geus jelas sanajan maot ge di penjara sorga. Habib Rizik atuh geus sanajan teu bisa balik deui perjuanganna geus jelas sorga. Ai sia kamari. Ayo berjuang naon? Deh. Milih ge koe nyahoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Mendengar ceramah dari yang saya hormati almarhum Kiai Haji Uci. Beliau ini sudah meninggal bro kemarin. Yang mengatakan bahwa Rizik Syihab ini, Habib Rizik, Habib Bahar ini perjuangannya jelas. Kalaupun dia di penjara nanti meninggal, dia pasti masuk surga. Sementara kita orang-orang awam ini belum dipastikan masuk surga. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Secara sederhana, orang yang awam akan mendengar ceramah ini begitu menyenangkan. Tetapi kalau kalian cermati, pahami dengan seksama, kalian itu sedang dijadikan budak-budak spiritual. Seolah-olah kalian tidak berharga. Kalian hanya dijadikan keset. Kalian hanya dijadikan sampah. Derajat kalian tidak lebih baik dari seorang ulama. Tidak lebih baik dari seorang Habib Rizik. Tidak lebih baik daripada seorang Habib Bahar. Kalian itu dianggap hina. Mendengar ceramah ini bro, saya menangis. Menangis bro. Saya aja malu menyebut diri saya seorang ulama. Kenapa? Ya karena ada sebuah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Banyak orang yang celaka karena mulutnya, sehingga dia memikul dosa-dosa yang nyata di akhirat kelak. Yang banyak ngomong itu ulama bro. Pinter ngomong, prakteknya nol besar. Ulama-ulama kayak gini, ulama-ulama kayak gini akan memikul dosa yang nyata di akhirat kelak. Wa min auzari ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan juga akan memikul dosa-dosa umatnya yang sudah disesatkan karena omongannya ini. Sudah memikul dosa sendiri yang begitu berat. Seorang ulama memikul dosa-dosa umatnya. Makanya dulu saya langsung mundur. Ya Allah, saya berhenti jadi ustaz. Saya lebih baik jadi orang awam saja. Punya ilmu 1 ayat 2 ayat, tapi diamalkan. Daripada jadi ulama, hafal ribuan ayat Al-Quran, paham ribuan ayat Al-Quran, hafal ribuan hadis, paham ribuan hadis, hafal ribuan kitab, paham ribuan kitab, tapi nol besar dalam pelaksanaannya. Takut saya bro. Takut saya menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Dosanya saya pikul sendiri. Bagaimana mungkin saya seorang ulama, seorang ustadz bisa terbebas dari neraka, sementara saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan sebagai orang-orang yang celaka oleh ucapannya dan memikul dosa yang nyata bagi orang-orang yang mengikuti saya. Tapi bro, masalahnya Allah ini tidak boleh ada istilah mantan ustadz. Saya akhirnya dipaksa, harus pakai sorban. Kalau tidak dipakai sorban, kau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya terpaksa bro ngomong gini di YouTube, terpaksa. Sebenarnya malas gak mau lah, boro-boro mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja repot. Tapi ini tugas, mau tidak mau bro, ya udahlah gimana nanti. Mau masuk neraka, monggo. Mau masuk surga, alhamdulillah. Yang penting saya harus mengatakan wala talbisul haqqa bil batili wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, meskipun besok berkalan tanah. Tapi lihat Yai Uci ini
kok jadi ulama seperti Fir'aun? Ingin dimuliakan, menjadikan umat ini sebagai budak spiritual? Apa bedanya dengan Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan sehingga mengklaim dirinya pasti masuk surga? Habib Bahar, Habib Rizik yang mengaku seorang ulama, tapi aneh tabiatnya, kelakuannya, cara dakwanya tidak lebih dan tidak kurang seperti Fir'aun, merasa dirinya mulia, menganggap umat ini seperti budak. Budaknya budak spiritual. Dalam ceramah barusan jelas, bro, umat Islam ini dianggap sebagai budak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya saya katakan, wahai umat Islam dimanapun kalian berada, wa khalaqnakum azwaja. Allah itu menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat, ada atas, ada bawah, ada laki-laki, ada perempuan, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Ada yang baik, ada yang jahat, ada orang baik, ada orang jahat, ada ulama baik, ada ulama jahat. Ulama jahat pasti menjadikan kalian tak upahnya seperti budak. Dalam bahasa yang sederhana, budak-budak spiritual. Yang mana sombong bukman om yang faun layar jiun. Mata kalian sudah tidak mampu melihat kebenaran. Telinga kalian sudah tidak mampu mendengarkan kebenaran. Bahkan hati kalian sudah tidak mampu merasakan kebenaran. Kalian cuma jadi budak-budak spiritual. Diiming-iming surga kalau patuh, diancam neraka kalau tidak patuh. Ini namanya perbudakan spiritual. Dalam Al-Quran itu dijelaskan banyak, bro. Makanya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca, siatnya baca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Udah linas Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Tidak hanya umat Islam, bro. Non-Islam mau baca Al-Quran boleh. Monggo, silakan. Ini kitab manusia dari Tuhan yang menciptakan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah Allah tempat berlindung manusia. Malikinas, yang menguasai manusia. Ilahinnas, sembahan manusia. Monggo silakan, bebas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Berakal itu berotak, cek aing. Oke, kita itu harus jadi orang-orang yang berotak dalam beragama dan beragama pakai otak. Sehingga kita tidak jadi budak-budak spiritual oleh ulama yang lebih Fir'aun daripada Fir'aun. Islam rusak bukan oleh non-muslim, tapi Islam rusak oleh orang Islam sendiri yang tidak paham akan ajaran Al-Quran, karena menjadikan Al-Quran ini cuma bahan bacaan doang, bukan bahan praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantah lanasfa'a bin nasiyah. Ini ancaman bagi para ulama, bro. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempermainkan agama, yang mendustakan agama, yang menjadikan dirinya lebih Fir'aun daripada Fir'aun dan menjadikan umatnya sebagai budak-budak spiritual. Mereka menyuruh bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Ngomong kayak yes. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Tetapi mereka mendustakan dan berpaling. Nyuruh mereka bertakwa, tapi diri sendiri tidak bertakwa. Ngomong diduin, praktek nol besar. Maka kata Allah, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Gusti ora sah. Ulama-ulama kayak gini nggak pernah takut kepada Allah, nggak pernah takut kepada hari akhirat karena merasa dirinya paling mulia dan berhak dimuliakan karena punya ilmu. Menganggap orang lain itu rendah, menganggap kita semuanya budak. Makanya kalau ceramah sah enak dewe, nginjak-nginjak Al-Quran, nginjak-nginjak hadis, merendahkan umat Islam. Ini ceramah kayak gini, repot urusan. Kalla la illam yantah. Sekali-kali tidak sungguh, jika dia tidak bertobat, lanasfa'an bin nasiyah. Niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Dilemparkan ke dalam neraka. Kalau kita dimarahin orang tua, itu ditarik kupingnya. Ditarik kupingnya udah sakit loh. Atau ditarik ininya. Kalau ulama-ulama yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang berbohong kepada Allah, yang menjadi Fir'aun, bahkan lebih Fir'aun daripada Fir'aun, yang menjadi umat Islam sebagai budak-budak spiritual. Bukan telinga yang dijewel,
kaos yang dijewer, tapi ubun-ubun yang dijewer. Dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nasiyatin kadzibah khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang-orang yang mendustakan dan durhaka. Ulama-ulama pendusta dan durhaka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Maka kata Allah, sanad'u zabaniyah, mereka akan disiksa oleh malaikat zabaniyah. Kalla, sekali-kali tidak. La tuti'hu wasjud waqtarib. Janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Dekatkanlah, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an, baca. Fungsi ulama itu cuma memberikan nasihat, cuma menyampaikan. Seperti saya sekarang ini fungsinya cuma menyampaikan. Didengar syukur, gak didengar masa bodoh. Yang penting tugas saya menyampaikan sudah selesai. Lu dengar, alhamdulillah. Gak dengar, emang gue pikirin. Oke, jadilah kalian umat-umat yang beragama pakai otak dan berotaklah dalam beragama. Jangan jadi budak-budak spiritual yang mana matanya sudah tidak bisa melihat kebenaran, telinganya sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran, hatinya sudah tidak bisa merasakan kebenaran. Kelakuannya cuma ngekor. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.